Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai komposisi zat dan reaksi pembatas. Kami kelompok dari 10 MIPA 2 yang beranggotakan Hizkia Yakub, Jose Manuel, Jones Orion, Kevin Fabiano, dan Samuel Gary. Slide berikut akan dibacakan oleh Jones. Komposisi zat merupakan suatu susunan yang terdiri dari zat-zat penyusunnya dan memiliki perbandingan zat penyusun serta memiliki sifat dari zat penyusunnya. Slide berikut akan dibacakan oleh Kevin Fabiano. Komposisi zat. A. Komposisi zat dalam persen massa. Komposisi zat dinyatakan dalam persen massa, dalam kurung persen massa. Perhitungan persen massa untuk setiap komponen dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Persen massa komponen penyusun zat sama dengan massa komponen per massa zat dikali 100%. Contoh soal berikut adalah sebuah contoh soal dari bagian tadi. Boleh dilanjut. Kemudian slide berikut akan dibaca oleh Hizkia Yakub. Komposisi zat. B. Komposisi zat secara teoritis. Komposisi zat secara teoritis merupakan komposisi zat yang ditentukan dari rumus kimianya. Untuk zat berupa senyawa, komposisinya secara teoritis dapat dinyatakan dalam persen massa. Unsur dalam senyawa dengan membandingkan AR dan AR unsur dan MR senyawa. Persen massa unsur dalam senyawa dalam kurung persen, angka indeks dikali AR unsur per MR senyawa dikali 100%. Berikut merupakan contoh soalnya. Next slide. Slide berikut akan dibacakan oleh Hosea. 1. Komposisi zat. Menentukan rumus air kristal atau rumus kimia hidrat. Air kristal merupakan molekul air yang terjebak di dalam suatu kristal. Kristal merupakan zat padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Contoh terusi atau CuSO4 5H2O, yaitu tembaga 2 sulfat pentahidrat. Yang kedua ada gipsum atau CaSO4 2H2O yang biasa disebut dengan kalsium sulfat dihidrat garam. Dan yang ketiga ada Inggris, yaitu MgSO4 7H2O atau yang disebut dengan magnesium sulfat heptahidrat. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Kevin. 1. Komposisi zat. C. Menentukan rumus air kristal dalam kurung rumus kimia hidrat. Jumlah kristal air dalam suatu kristal dapat kita tentukan dengan beberapa cara. Di antaranya, A. Dengan memanaskan suatu kristal hingga air kristalnya terlepas setelah dipanaskan. Kristal tersebut ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui selisih beratnya dengan kristal yang sudah mengalami pemanasan. Dari selisih berat tersebut, kita dapat menentukan jumlah air kristal. B. Dengan menganalisis melalui reaksi kimia. Berikut merupakan contoh soalnya. Slide berikut akan dibacakan oleh Hizkia Yakub. 2. Reaksi pembatas. Di dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat reaksi yang ditambahkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Apabila zat-zat yang direaksikan tidak ekivalen, maka salah satu reaksi akan habis lebih dahulu, sedangkan reaksi yang lain masih bersisa. Cara menentukan reaksi pembatas adalah mol. Masing-masing zat reaksi dibagi koefisien. Kemudian, pilih hasil bagi yang kecil sebagai reaksi pembatas. Berikut merupakan contoh soal reaksi pembatas. Rangkuman tersebut akan dibacakan oleh Jones Matopvan. Rangkuman. 1. Persen massa unsur dalam senyawa sama dengan angka indeks dikali AR unsur MR senyawa dikali 100%. 2. Air kristal merupakan molekul air yang terjebak di dalam suatu kristal. Kristal merupakan zat padat yang memiliki bentuk teratur. 3. Hidrat adalah zat padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. 4.
Dalam suatu reaksi kimia, reaksi yang terlebih dulu habis bereaksi disebut sebagai reaksi pembatas. 5. Langkah umum perhitungan zat dalam reaksi adalah buat persamaan reaksi setara, lalu ubah jumlah zat menjadi mol. Lalu gunakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol untuk menghitung jumlah zat yang ditanyakan. Dan ubah mol zat ditanya menjadi besaran jumlah zat yang ditanyakan. 6. Cara menentukan reaksi pembatas adalah mol masing-masing zat reaksi dibagi koefisien. Kemudian pilih hasil bagi yang kecil sebagai reaksi pembatas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.